Untuk materinya sendiri, ini kebanyakan materinya materi SMP dan SMA juga yang yang awal-awal gitu ya, materinya nggak terlalu rumit, cuman untuk pengaplikasiannya dia lebih ke pengaplikasian gitu, dia nggak hanya sekedar menghitung, tapi banyak menggunakan mendalami di aplikasinya gitu ya. Oke, kita mulai dengan set simbol atau himpunan ya, simbol-simbol himpunan. Kalian insya Allah ingat semua ya. Jadi kalau misalnya ini yang pertama, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah simbol dari universal set atau himpunan semesta ya kalau bahasa Indonesianya. Kemudian ada ini himpunan kosong atau bahasanya itu adalah empty set gitu ya. Kemudian ada yang kayak E itu adalah member of atau anggota gitu ya, anggota dari. Kemudian kalau E dicoret itu adalah not a member of atau bukan anggota. Ya, gampang ya. Kemudian yang kayak C itu adalah subset. Subset itu adalah bagian gitu ya. Kemudian N dari A gitu ya, atau banyaknya, number of A gitu ya, number of A, banyaknya himpunan A. Kemudian ada A aksen itu kadang juga penulisannya A pangkat C gitu ya. Itu adalah komplement. Komplement itu selain gitu ya. Selain setnya itu, selain himpunannya. Berarti kalau A komplement adalah selain A. Kemudian kalau yang kayak U itu adalah union atau gabungan. Yang kayak N itu adalah intersection atau irisan. Ingat kan ya, itu masih materi mudah lah ya. Kalau kalian kalau kalian lihat ini semua familiar insya Allah ya nggak ada yang bingung kan tentang ini, ya kan? Aman, Miss. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, the Venn diagram shows three set X, Y, Z. Di sini ada himpunan X, Y, dan Z. Use set notation to complete the statement. Jadi kita harus gunakan tadi notasi-notasinya. Kalau misalnya nanti di ketika pengerjaan, kalian pengerjaannya itu menggunakan PDF ya. Jadi PDF-nya diisi, PDF-nya bisa editable, jadi dia bisa diisi, isinya itu kadang nggak ada simbolnya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada simbolnya, kalian bisa tulis dengan kata-kata gitu ya. Dan juga selain kalian isi PDF tadi, dia juga menggunakan gambarnya itu di kertas grid yang nanti kalian harus siapkan. Oke, find U, oke. U dan V. Kita lihat di sini U dan V. U dan V itu apanya Z? U dan V itu adalah anggotanya Z kan? Maka kita tulis di sini simbolnya dia adalah gitu ya, anggota. Kalau misalnya dia nggak ada simbolnya, ketika kalian cek di situ, di jawaban nanti, kalian bisa ketik aja, berarti member of gitu ya. Nanti kalian bisa tulis UV is member of Z. Gitu ya. Atau bisa ditulis member of. Kemudian S. Gunakan simbol S. S itu ada di sini ya. Itu S. S itu apa? S itu adalah irisan dari X dan Y, ya kan? Nah, berarti simbol dari S ini adalah X irisan Y. Atau kalau kalian mau nulis pakai kata-kata gitu ya, intersection of. Oke, berarti X intersection of Y. Gitu ya. Tapi kalau misalnya bentuk irisan intersection itu kalian mungkin bisa pakai huruf N gitu ya. Jadi X, N, Y. Tuh. Oke. Paham ya sampai sini bentuk pertanyaannya? Lanjut yang C. N tadi itu adalah banyaknya ya. Banyaknya. Apa yang banyaknya itu adalah 4. Nah, kita cek di sini. Kita lihat kan di sini setnya itu ada X, Y, Z. Kita lihat di X. X itu ada P, Q, T, S. Ada 4. Ya kan? Berarti yang ada 4 itu adalah langsung ketemu. Banyaknya si X. Terus kalau banyaknya Y berapa? NY. NY itu adalah S dan R. Berarti ada 2. N itu banyaknya, ingat ya. Kalau banyaknya Z itu adalah T, U, V.
Berarti banyaknya Z adalah 3. Mudah ya? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah, ini harusnya pakai kurung, banyaknya Y digabung X komplement. Y digabung dengan X komplement. Di sini ada Y. Digabung dengan selain X. Oke. Ini di sini ada Y digabung dengan selain X. Berarti dia itu adalah yang di luar, ya. Dia itu adalah Y, berarti X sama R, dan di luar X. Digabung dengan yang di luar X. Yang di luar X berarti ada U, V, dan W. Gitu ya. Jadi Y gabung X-nya doang, Y gabung X komplemennya aja itu ada R, S, U, V, dan W. Sehingga kalau yang ditanya adalah banyaknya ya, banyaknya dari Y gabung X komplement itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Bingung nggak? Nggak kan? Nggak ya? Oke, lagi. X irisan Y irisan Z. X irisan Y irisan Z. Berarti dia yang mana? Di X ada, di Y ada, di Z ada. Maka, yang mana nih? Kok itu? Highlighternya warna biru. Yang ini ya, yang E ya. Jadi X irisan Y irisan Z. Ini yang tengah semuanya, yang semuanya kena. Ya, yang semuanya kena. Ternyata di situ ada huruf nggak? Ada isinya nggak? Nggak ada. Maka isinya adalah, simbolnya adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong tuh gini. Atau dia gini bentuknya. Atau boleh gini tulisnya kurang kurawal, nggak ada isinya gitu ya. Atau kalau pakai bahasa boleh empty set. Himpunan kosong. Maaf ya tulisannya jelek. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Miss, yang bentuknya kayak U itu apa, Miss? Gabungan. Yang kayak U itu adalah gabungan. Union. Kalau yang kayak N, irisan, intersection. Oke. Kalau gabungan itu, kenapa? Perbedaan keduanya saya agak-agak kurang paham. Union sama. Oh, oke. Kita ke sini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang ini, union of two set. Jadi ada A, ada B. Kalau A gabung B, berarti semua A ditambah dengan semua B. Miss yang D gimana Miss? Oke, nanti ya yang D ya, Sabina tanya lagi. Jadi A gabung B itu adalah semua anggota A ditambah dengan semua anggota B. Jadi semuanya kena nih yang hijau. Oke, kalau dia intersection atau irisan, A irisan B, dia hanya ambil yang di A ada, di B ada, maka dia ambil yang di tengah ini saja. Gitu ya. Kelihatan ya bedanya? Kalau misalnya dia berbentuk anggota gitu, misal di sini ada A. A itu adalah kumpulan bilangan prima gitu, misal dari 0 sampai 10. Berarti kan 2, 3, 5, 7. Kemudian B itu adalah angka acak. Misal di sini Miss Sigma tulis 2, 4, 2, 4, enggak acak deh, genap. 2, 4, 6, 8. Nah, berarti kalau digabung, A gabung B isinya apa? Kalau dia A gabung B, isinya itu adalah semuanya. 2, terus ada 3, 4, ya kan? 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah union. Gabung. U. Oke. Kalau intersection, ya, itu hanya ada yang, hanya diambil yang di A ada, di B ada. 2. Iya, betul, 2. Yang di A ada, di B ada. Cuma satu doang ya, si 2 itu. Berarti dia irisannya adalah 2. Bentuknya kayak N, intersection. Makanya kalau di sini yang di shadow adalah yang dua-duanya kena. Gitu.
Paham sampai sini? Iya, Miss, paham, Miss. Oke. Lanjut ya, yang D. Yang D itu tadi yang ditanya ini adalah banyaknya Y gabung X komplement. Sekarang kita cek dulu tadi. Tadi kita cek dulu X komplement itu apa sih? X komplement itu yang di luar X. Oh, harusnya S nggak ikut ya? Ikut. Mana nih? Eraser dulu ya, bentar ya. Oke. Jadi kita cek dulu nih. Y digabung X itu apa sih? Y digabung X komplement itu apa sih? Kita cek dulu Y-nya. Y-nya itu kan S dan R. Ya, S dan R Y-nya. Kemudian X komplement itu adalah yang di luar X. Yang di luar X. Yang di luar X itu ada apa aja? Ada U, ada V, ada R, ya kan? Kemudian ada W. Nah, karena digabung di sini ya, union, maka tadi semua yang misikmah lingkar dan kotaki itu diambil, itu termasuk, gitu ya. Jadi ada apa aja tadi yang dilingkar dan dikotakkan? Ada S, ada U, V, R, dan W, gitu. Nah, karena di sini yang ditanya adalah N-nya, N itu adalah number-nya, ya. Number-nya itu maksudnya banyaknya, banyak anggotanya. Maka banyak anggotanya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyak anggotanya ada 5. Paham sampai sini? Bentar, Miss. Oke. Kenapa yang T nggak ikut? Kenapa yang T nggak ikut? Karena T itu adalah X, dia ada di X. Sedangkan yang ditanya ini adalah X komplement. Berarti yang di luar X. Gitu. S itu termasuk ke dalam anggotanya Y. Makanya tadi misikmah buletin ya. Yang anggotanya Y, misikmah buletin, R dan S. Oke, paham nggak? Karena gabungan. T-nya kenapa nggak ikut, Miss? T-nya kenapa nggak ikut? Karena dia merupakan X dan dia bukan anggota Y. Di sini yang diminta adalah yang misikmah pakai warna ya sekarang. Jadi yang diminta itu adalah gabungan dari Y. Anggota Y itu ada apa aja? S dan R kan? Itu anggota Y itu. Yang di bulat yang di Y segede itu. Kalian jangan perhatikan irisan-irisannya. Dan apa nih? X komplement. X komplement itu adalah yang bukan X, yang di luar X. Berarti kalau X doang itu kan yang ada di dalam sini kan? Berarti X komplement itu adalah yang di luar itu, yaitu ada U, ada V, ada W, dan ada R. Gitu ya. Nah, gabungan, union itu adalah semuanya diambil. Semuanya diambil ya. Semuanya diambil berarti yang tadi misikmah kasih lingkar merah dan kotak ungu itu semuanya diambil. Maka ada apa aja? Ada S, kemudian ada R, ada U, ada V, dan W. Kenapa T nggak termasuk? Karena T bukan Y, dan T ada di X. Jadi dia nggak termasuk ke dalam yang diminta. Tidak termasuk ke dalam himpunan. Paham sampai sini? Paham, Miss. Paham. Ada lagi yang mau tanya? Enggak ya? Oke. Untuk yang E, cara baca notasi yang E gimana? Nah, yang bentar ya. Kalau untuk yang D, ini kan tadi, bentar. Kalau yang ditanya yang di D ini adalah unionnya kan? Kalau yang ditanya intersection-nya gimana? Y, intersection X. Nah, irisan. Berarti kita ambil yang R doang, R saja gitu ya. Kita ambil yang R saja. Kenapa yang R saja? Karena dia yang dikotakkan dan dilingkari merah. Jadi dua-duanya dapat gitu. Maka R saja. Itu selingan ya. Nah, untuk yang E gimana bacanya? X intersection Y intersection Z. Artinya dia itu adalah anggotanya X
kemudian anggotanya Y, dan juga anggotanya Z. Mana di situ yang termasuk? Ada di X, ada di Y, ada di Z. Ada nggak yang tiga-tiganya ada? Kalau kita lihat X itu kan P, Q, S, T, ya kan? X itu P, Q, S, T. Kemudian, ini Sigma hapus dulu ya, yang tadi D. Oke. Kemudian Y itu adalah R dan S. Oke, R dan S. Kemudian yang X, Y, Z, yang Z itu anggotanya adalah V, U, dan T. Paham? Yang ditanya itu adalah irisan semuanya. Irisan semuanya. Berarti yang dibuleti merah, yang dibuleti biru, dan yang dibuleti kuning. Ada nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Karena nggak ada, maka dia himpunan kosong. Atau simbolnya seperti ini ya, lingkaran dicoret. Atau kurung kurawal nggak ada isinya. Atau kita tulis pakai kata-kata empty set. Gitu. Yang mana tuh dia? Kalau di dalam diagram Venn, ya, irisan dari ketiganya itu ada di tengah. Yang ini nih. Harusnya nanti dia akan ada di sini. Karena apa? Karena ini termasuk ada di Y, ya kan? Dia ketemu ada di X juga dan ada di Z juga. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Sekarang yang diminta adalah arsir X irisan Z dan gabungan Y. X irisan Z dan gabungan Y. X irisan Z berarti yang mana? T. T, betul. Kita pakai warna kuning aja ya. X irisan Z itu adalah T. Berarti yang ini nih. Kok masih biru? Sorry. Nih, X irisan. Kok masih biru? Nah, ini ya. Ini adalah X irisan Z. Kemudian digabung dengan Y. Ya udah, ditambahin aja sama Y-nya semua. Berarti ini se-Y-Y-nya ikut. Gitu ya. Karena apa? Karena dia tadi ini adalah gabungan antara irisan X dengan Z dan gabungan dengan Y. Nah, berarti di sini shadow-nya yang kuning. Paham? Paham. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Sidik bertanya ke beberapa orang, apakah mereka memakan mangga, pineapple, atau banana last week. Diagram Venn menggambarkan informasi itu. Oke, di sini kalimat yang didapatkan. Ini kalimat-kalimat yang didapatkan dari si sidik yang bertanya itu. Yaitu pertama 19 yang pertama 19 sorry bentar. Oke. 19 orang dia makan mangga. 19 orang makan mangga gitu ya. Jadi untuk diagram Venn ini 3 Miss DM. Oke. Berarti untuk diagram Venn ini dia bisa yang isinya itu berupa anggota-anggotanya atau banyaknya gitu ya. Kalau yang ini, yang nomor 2 ini yang diketahui adalah banyaknya. Tapi kalau yang tadi nomor 1, diagram Venn-nya isinya adalah anggota-anggotanya. Maka di situ ada P, Q, T, S, R, U, V gitu ya. Tapi kalau yang nomor 2 ini banyaknya. Nah, banyaknya si yang makan mangga itu adalah 19. Kalau di sini udah ada 5, udah ada 7, udah ada 4, berarti sisanya berapa supaya jadi 19 semangga ini? Semangga ini. Supaya dia 19, tinggal kita kurang ya. 19 dikurang 5, dikurang 7, dikurang 4. 3 ya, tadi udah ada yang jawab. Paham sampai sini? Jadi yang makan mangga
yang ada di posisi ini nih. Ini posisi apa sih? 3 ini. Posisi dari irisan mangga dan banana. Gitu ya. Irisan dari mangga dan banana, yaitu 3. Nah, lagi kalimat kedua. 6 people said they are only at pineapple. Kalau dia cuma makan pineapple, berarti dia nggak makan mangga, nggak makan banana. Berarti 6 orang ini ada di mana lokasinya? Ada di yang pineapple aja, gitu ya. Nah, tuh 6. Oke. Lagi kalimat ketiga. 18 people said they ate exactly two of the 3 type of fruit. Jadi dia makan 2 gitu, 2 dari 3. Entah mangga sama pineapple, atau pineapple sama banana, atau banana sama mangga gitu ya. Jadi totalnya ada 18 orang. Di sini udah ada 3, di sini sudah ada 7. Berarti yang makan banana dan pineapple ada berapa orang? Kalau totalnya ada 18, tinggal kita kurang ya. 18 kurang 7 kurang 3, yaitu 8. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Enggak? Oke, paham ya? Jadi kita udah fill in the blank-nya nih. Ada 3, 8, 6. Dan di sini apa namanya, kalian perhatikan ada angka 1 ya. Ada angka 1. Nanti apa namanya, soalnya mirip kayak gini, tapi ya beda lah, beda angka-angkanya ya. Kalau misalnya di luar, nih ada angka 1. Kalau misalnya di luar, oke. Kalau misalnya di luar nggak ada angka berapapun gitu ya, ya berarti yang selain itu himpunan kosong. Kayak misalnya, oh ini ada W ya. Kalau misalnya di sini misal angka satunya nggak ada, misal angka satunya nggak ada gitu ya, berarti yang di luar itu nggak ada, berarti semuanya makan buah gitu ya. Kalian harus pahami kalimatnya. Oke, kita ulang yang 18 people, 18 orang tuh bilang kalau dia makan exactly 2, tepat 2 buah dari 3 buah yang ada. Kan adanya mango, pineapple, sama banana. Dia makannya 2 dari 3. Jadi ada 18 orang, masing-masing makan 3. Berarti kan ada yang makan mangga dan banana, ya kan? Ada yang makan pineapple dan mangga. Ada yang makan banana dan pineapple. Nah, gitu. Nah, total semuanya, total yang tadi, yang makan 2 dari 3 itu adalah 18 orang. Karena tadi di sini sudah diketahui, yang makan mangga dan banana itu adalah 3 orang, yang makan mangga dan pineapple itu adalah 7 orang, sehingga yang makan banana dan pineapple itu adalah, tinggal kita kurang kan, 18 dikurang 3 dikurang 7, yaitu 8. Paham sampai sini? Paham ya. Oke, kita lanjut ya. 11 tambah 12 sama dengan 23 yang B. Oke, sip. Sip, hapus dulu bentar. Kita ke pertanyaannya. Write the 3 missing value. Udah ya, udah diisi ya value-nya. Find total number of people Sidik asked. Berapakah orang yang Sidik tanya? 11 tambah 12 sama dengan 23. 11-nya apa? 12-nya apa? Jadi dia itu tinggal kita jumlahin aja semuanya gitu ya. 5 tambah 7 tambah 4 tambah 3 tambah 8 tambah 6 tambah 12 tambah 1. Kenapa? Karena si Sidik ini bisa tahu ya, bisa tahu orang itu makan apa aja karena hasil dari dia nanya kan. Jadi dia nanya semua orang, berapa total semua orang di sini. Ini sama saja pertanyaannya dengan berapakah universe-nya, himpunan keseluruhannya gitu ya. Semestanya tuh berapa? Tadi lambangnya gimana ya? Gini ya. Nah, berapakah keseluruhannya? Tinggal kita jumlahin aja semuanya. Berapa nih? 20, 26, 30, 40, 45, 46 ya. Jadi ada 46 orang. Ada 46 orang yang ditanya oleh Sidik. Ya, 46. Ya, oke. Lanjut. Ini apa sih simbolnya, benar kan? Ya.
Iya benar. Universal set. Lanjut. Find N, banyaknya ya. Number of M intersection of P. M irisan dengan P. Gampang. Yang mana berarti MP? 7 bukan? Iya, betul. 7. 7. Lanjut. Find banyaknya ya. M irisan dari P gabung B. M intersection of P union B. Berarti kita cek dulu kan, P gabung B ada berapa? P gabung B itu adalah gabung ya, artinya semuanya. P gabung B, semuanya. Berarti yang ada di, kita warnain pakai merah dulu ya, yang ada di P dan yang ada di B. Nah, ini. Oke, berarti ini nih, P gabung B. Kemudian, kita pakai warna biru, M. M itu adalah ini. Nah, berarti mana tuh irisannya? 10 tambah 4. Iya, betul. 10 tambah 4, yaitu yang kena biru dan yang kena merah. Oke, yang kena biru dan yang kena merah. Jadi, dia adalah 7 tambah 4 tambah 3 sama dengan 14. Sampai sini ada yang mau tanya? N itu maksudnya kebalikan gitu atau gimana, Mas? Yang mana? Yang D? Yang mana, Afan? Dia nanya N itu jumlah kan? Iya, di jumlah. Jadi kan tadi 7, 4, 3, 5, 8, 12, 6, 1 itu adalah banyaknya orang ya, banyaknya orang. Dia hanya ngitung banyaknya saja. Beda dengan ini. Kalau yang ini kan dia anggotanya kan, anggotanya. Kalau diagram Venn yang nomor 1 ini adalah anggotanya. Anggotanya berarti di sini ada P, ada Q. Berarti di sini banyaknya 2 gitu. Kemudian di sini ada U, ada V. Berarti banyaknya 2. Ini T doang berarti 1. S doang berarti 1, R doang berarti 1 gitu. Yang di luar W doang berarti 1. Nah, kalau yang ini udah langsung banyaknya saja gitu. Jadi kalau misalnya yang ditanya adalah banyaknya, ya tinggal kita jumlah aja angka-angka yang ada di situ. Gitu. Paham? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut. Yang E. Use set notation to complete this statement. M gabung P gabung B komplement. M gabung P gabung B komplement. M itu segitu ya, M. Aduh, ini dihapus dulu ya. M gabung dengan P, berarti ini P, gabung dengan B komplement. B komplement itu berarti selain B ya. Selain B itu adalah berarti yang di luar. Gitu ya. Karena B-nya nggak ikut, kan komplement. Nah, berarti tinggal kita jumlahin aja tuh semuanya dari situ. Ya udah gini aja. Berarti ada yang kena lingkaran semua ya. Berarti ada 5 tambah 3 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 1. Berapa nih? 10, 20, 34 ya? 30. Benar nggak? 34. Ini kan 7 tambah 3, 10. 6 tambah 4, 10, 20. 8 tambah 1, 9. Tambah 5, 14. 20 tambah 14, 34. Oke, jadi semuanya adalah 34 orang. 34, ya 30 banyaknya itu adalah enggak. Yang diminta itu adalah notation ya, bukan banyaknya. Salah Miss Hikmah. Jadi kita tinggal sebutin aja kalau misalnya ada. Iya, jadi kalau misalnya dia yang ditanya notationnya aja, berarti kita tinggal sebut B aja gitu. Kalau B aja, kalau ini mah yang ditanya banyaknya. Tunggu, hapus dulu. Ya salah.
Nah, justru jawabannya yang ada di sini ya. Nih, yang ini jawabannya. Yang si 12 ini. Nah, 12 ini notasinya adalah 12 ini notasinya adalah only B. B only. Gimana ya nulisnya? 12 itu B only. Masih mau mikir. B, dikurang. Kita bisa tulis dikurang ya. Jadi notasinya bisa kita tulis B. Kalau B itu kan berarti 3, 4, 8-nya ikut gitu kan ya. Kita kurang dengan si P irisan B. P irisan B itu 8 ya. Kemudian kita kurang lagi dengan M irisan B. M irisan B itu adalah 3 dan kita kurang lagi dengan irisan semuanya kan si 4. Dikurang dengan P irisan M irisan B gitu. Itu adalah notasinya. Sip. Oke? Jadi yang pertama kita gambar dulu ya, kita tentukan dulu daerahnya tuh mana. Iris itu diambil yang sama doang. Iya betul, irisan itu yang diambil yang sama-sama doang, yang kena, semuanya kena. Jadi nanti kalian coba yang semuanya kelingker gitu. Jadi kita cek dulu satu-satu gitu ya. Kayak misalnya di sini kan tadi M, kita cek dulu M itu apa, ditandain dulu. Terus digabung, kalau digabung berarti ya udah samain aja semua warnanya gitu ya. Kemudian P itu apa? Dan B komplement itu apa? Oke. Udah ya, lanjut ya. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Nggak? Oke. Ini Miss Sigma warnain deh. Ini Allahu Akbar. Salah. P irisan ya. Highlighter. Nih. P irisan B itu adalah 8. Kemudian M irisan B adalah 3. Kemudian P irisan M irisan B itu adalah si 4. Gitu ya. Jadi B dikurang 3 dikurang 4 dikurang 8 ya, si 12 jawabannya. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang materi kelas 10 ya. Semoga kalian masih ingat tentang transformasi. Di sini ada sedikit notes. Jadi transformasi itu ada 4. Ada 5 sebenarnya kalau kalian. Jadi ada reflection, translation, kemudian rotation sama enlargement. Kelihatan kan ya? Jadi refleksi itu adalah pencerminan. Translation itu ya translasi pergeseran ya. Kalau rotation atau rotasi itu adalah perputaran ya, dia muter. Dan enlargement itu adalah dilatasi atau perbesaran atau pengecilan kayak gitu. Nah, kalau yang ditanya di sini bentuk pertanyaannya adalah describe fully. Azan. Oh my god. Oke, describe fully. Berarti kita harus menjelaskan semuanya ya, komponen-komponen dari transformasi itu. Di sini ada yang pertama, triangle X ke triangle Y, X ke Y. Nah, kalau kita lihat di sini X ke Y itu dia kayak muter kan, muter gitu. Sehingga kita tahu kalau misalnya X ke Y itu adalah rotasi. Nah, kalau rotasi ini kita butuhnya adalah the center of rotation atau titik putarnya ya, pusat putarnya. Insya Allah. Kemudian the angle of rotation, sudut putarnya tuh berapa gitu ya, dan direction of rotation, arahnya kemana, apakah dia clockwise atau counter clockwise atau cewek atau cewek gitu ya. Nah,
sebenarnya ini yang agak panjang dan kalian harus mengetahui ini. Tapi Sigma apa namanya? Tetap Sigma jalankan. Oh, ini geser dia. Oke. Taruh sebentar sambil azan. Ini agak geser. Harusnya di sini. Sorry ya. Oke. Jadi untuk rotasi, kita bisa lihat pertama kan dia dari X ke Y ya, X ke Y. Di situ arahnya kalian bisa langsung tebak dia berlawanan atau searah jarum jam. Dia ke sana kan berarti dari X ke Y. Berlawanan ya, berarti dia CCW. Counter clockwise. Kemudian dia itu kita butuh sudutnya ya, angle of rotation. Sudutnya itu dia tadinya tegak, jadi miring. Kira-kira dia butuh berapa derajat tuh? Dari tegak ke miring. 90 betul. 90 derajat. Kemudian nah ini yang harus kita cari. Pusat putarnya itu di mana ya? Pusat putarnya itu di mana? Ini yang harus kita gunakan jangka. Kalau misalnya yang ini apa namanya? Dia kelihatan ya, mudah gitu, mudah kelihatan ya. Itu dia nggak bergerak di titik ini. Berarti pusat putarnya pasti ada di 4,4. Sayangnya soal kalian tidak semudah itu. Jadi kita akan gunakan kamera. Semoga bisa terlihat ya. Stop share dulu bentar. Semoga kelihatan. Oke, jadi kita jangan pusing ya. Oke, semoga nggak pusing. Nah, gini ya. Nah, di sini kan ada yang kita mau cek itu adalah dari X ke Y ya, dari X ke Y. Caranya adalah kita gunakan jangka. Jangkanya ukurannya dibikin ukuran berapapun gitu ya, bebas, tapi harus selalu konsisten segini. Nah, kita lihat titik-titik yang sama. Titik-titik yang sama itu kan berarti untuk titik yang bawah, segitiga yang bawah ini, di X, maka samanya adalah dengan titik yang di samping ini di Y, ya kan? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita hanya butuh 2 titik. Kalau di sini ada 3 titik, kita butuh 2 aja untuk mengetahui titik pusatnya ya. Nah, ini kita putar, kita ambil titik, Sigma bakal ambil yang ujung ini dan sudut sikunya ya, sikunya. Oke. Caranya adalah kita bikin putar satu-satu ya. Ukurannya sama, jangan diubah-ubah. Oke. Nah, ini kan pasti ada perpotongan lingkarannya kan? Perpotongan lingkarannya ini kita satukan menjadi salah satu garis. Menjadi satu garis. Nah, kelihatan kan lingkarannya? Perpotongannya ada di sini dan di sini ya. Kita sambungin. Kita sambungkan menjadi sebuah garis. Oke, dapat nih satu garis. Ini tadi mau mencari apa? Mau mencari titik pusat rotasi ya. Titik pusat rotasi. Nah, terus kalau udah boleh dihapus dulu. Boleh dihapus dulu biar nggak bingung. Lingkarannya, jangan garisnya ya, karena yang kita butuhkan itu adalah garisnya. Lingkarannya boleh kita hapus.
Kalau misalnya di kurikulum Indonesia, kita mempelajarinya itu menggunakan rumus ya, rumus turunan diturunin tuh nanti dihitung perkalian, pakai matriks dan lain sebagainya, pakai trigonometri. Tapi kalau yang ini kita gunakannya pakai aplikasi membuat lingkaran dan garis. Nah, lanjut. Kita gunakan ini lagi, ini udah dapat garis ini. Kita cari yang kedua. Tadi Miss Iqbal mau ambil yang pakai yang siku-siku ya. Yang siku-siku di sini. Kita bikin lagi lingkaran. Kemudian di segitiga yang satunya lagi, kita bikin lingkaran. Nah, di sini kita dapatkan titik potongnya. Titik potongnya ada di sini dan di sini. Lagi, kita garis. Nah, setelah kita garis, kita akan menemukan titik potong ya, titik potong dari dua garis yang ada. Nah, titik potong dari dua garis yang tadi udah kita bikin adalah di sini. Inilah sumbu putarnya ya, yaitu di 4,4. Itu adalah titik putarnya. Ini yang dicontoh soal ini sama yang nanti kalian tes ya. Itu caranya sama seperti ini. Cuman lokasinya beda. Jadi kalian harus perhatikan caranya ya. Kalau ini beneran ini gampang banget, dia langsung kayak ketemu gitu titik pusat putarnya. Cuman kalau yang nanti di soal tetap harus dicari, agak panjang. Enggak sih, enggak panjang, cuman memang harus dicari, nggak bisa langsung nemu gitu. Itu ya. Untuk Allahu Akbar. Itu tadi untuk rotasi. Kita kembali lagi ke sini. Maka tadi kita temukan titik putarnya itu adalah 4,4 gitu ya. Oke, Miss Iqbal akan lanjutkan. Kalau misalnya kalian mau sholat dulu nggak apa-apa. Ini kan Miss Iqbal rekam ya. Miss Iqbal rekam, nanti rekamannya akan Miss upload di Google Classroom. Nanti kalian bisa lihat lagi. Oke, kalau yang masih stay di sini boleh. Kita selesaikan dulu nomor segini. Ini nomor berapa ya tadi? Lupa. Nomor 3. Oke, selanjutnya adalah di YouTube. Masih mau coba di YouTube nanti ya. Selanjutnya itu adalah segitiga X ke segitiga Z. X ke Z. Nah, X ke Z ini kita lihat posisinya dia makin besar kan ya. Semakin besar. Nah, kalau dia semakin besar, berarti pasti enlargement. Nah, kalau dia makin besar enlargement, maka yang kita butuhkan di sini adalah faktor skalanya ya, scale factor dan center of enlargement. Titik perbesaran dan skalanya, gitu ya. Caranya gimana? Ini kalau misalnya nanti kalian bentar. Nanti Miss Iqbal tunjukkan lagi secara langsungnya ya. Kita menggunakan, di sini yang kita gunakan adalah penggaris. Ya, yang kita gunakan adalah penggaris. Kita akan garis ke titik-titik yang ada. Di sini dulu. Mana nih? Oh iya. Oke, kita akan garisin ya. Jadi dari ujung ke ujung yang sama. Di sini kan titik yang sama dari X ke Z ya. Titik yang sama itu ada ini, titik yang bawah, lalu ada titik sikunya, dan ada titik ujung yang atas ini. Kita garisin semuanya. Harus memotong di dua titik itu, ya. Nah, sepanjang banget, Miss, nggak apa-apa. Ya, sepanjang apapun bebas. Karena yang nanti kita akan cari adalah perpotongannya ya. Perpotongan dari garis-garis itu. Oke? Tungguin, no respon. Oke, terus kita ambil lagi garis. Sekarang ke titik yang sikunya ya. Titik yang sikunya, enggak nih. Ntar dulu.
titik yang sikunya ke memotong sama titik sikunya si X, ya. Kemudian kita ambil lagi titik sikunya, ambil garis ke ujung yang X ini. Nah, oke. Sip. Kita dapatkan kan ya? Kita dapatkan titiknya di sini. Nggak pas ya. Oke, kalau nanti kalian garisin, insya Allah nanti pas ya. Jadi harusnya itu titiknya itu adalah di 5,1. Ya. Maka titik pusat kita, titik perbesarannya itu adalah di sini, 5,1. Center of enlargement. X, Y1. Nah, nanti kalau kalian gambar, kalau kalian pakai penggaris, insya Allah nggak mencong-mencong ya, jadi bisa pas di situ. Itu harusnya pas di situ tuh. Nah, kemudian kita butuh scale of vector-nya. Nah, untuk menentukan skalanya itu mudah. Kalau misalnya dia searah kan ya nih, searah, berarti perbesarannya positif. Dan lihat ukurannya, di sini dari 2, ya kan, 2 satuan menjadi 1, ya, 1, 2, 3, 4. Dari 1, 2 menjadi 4, berarti berubah 2 kali lipatnya ya, dari X ke Z berubah 2 kali lipatnya. Maka perbesarannya adalah, skalanya adalah 2, faktor skalanya adalah 2. Pusat perbesarannya 5,1. Gitu. Oke, sampai sini paham? Lanjut ya. Segitiga Z ke V. Segitiga Z ke V, ini apa namanya? Transformasi itu cuma ada 4 ini aja ya. Entah dia refleksi, translasi, rotasi, atau enlargement. Nah, kalau misalnya Z ke V itu jelas-jelas dia kayak cermin gitu kan, pencerminan. Maka dia adalah reflection. Oh ya, maaf, ini lupa ditulis. Ini adalah rotasi. Aduh, bentar. Ini rotation. Kemudian ini adalah enlargement. Enlargement. Kemudian yang Z ke V berarti ini adalah reflection ya. Reflection. Kalau reflection kita butuh line of symmetry atau mirrornya. Nah, caranya gimana? Kalau pakai penggaris kita bisa, kalau pakai penggaris kita tinggal garisin 2 dan kita lihat tengah-tengahnya. Tapi ini secara langsung kita bisa langsung hitung. Dari titik ini yang ada nih ya, ini dan ini, kita cek. Jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Tinggal kita bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Berarti kita ambil jaraknya 2. Di sini, ya kan? Kemudian yang bawah juga sama. 1, 2, 3, 4. Jaraknya 4. Kita ambil setengahnya. Kenapa setengahnya? Karena dia cermin ya. Cermin itu berarti jarak dari saya ke cermin dengan cermin ke bayangan sama. Gitu ya. Berarti dia titiknya di sini. Maka kita dapatkan cerminnya, ya, line of mirror-nya ada di sini. Nah, gitu ya. Maka itu garisnya apa? Garisnya adalah X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Berarti dia reflection dengan line of symmetry-nya adalah X sama dengan min 1. Oke, itu ya. Kita lanjut. Jadi untuk yang II, yang kedua itu adalah dia enlargement. Enlargement itu adalah perbesaran gitu ya. Dengan skala faktornya min setengah. Karena dia setengah ya berarti bukan pembesaran tapi pengecilan gitu ya. Dan karena dia mengecil ya, karena dia bentuknya pecahan maka dia mengecil. Kalau misalnya yang tadi A, dia skalanya itu adalah 2, karena dia 2 berarti 2 kali lipatnya, membesar tuh dari X ke Z. Kalau yang ini karena dia setengah, berarti dari 1 ke setengah kali lipatnya, berarti dia mengecil. Kemudian tanda negatif di sini menunjukkan arahnya. Kalau yang ini tadi kan dia positif, ya. Kalau dia positif berarti dari pusat ke gambar, pusat ke bayangan itu searah. Tapi kalau ini negatif, dari pusat ke gambar dengan pusat ke bayangan itu berlawanan arah. Gitu ya. Tadi senternya adalah 0,2. Kita buat garis dulu, buat garis dari titik-titik si gambar ya
titik-titik si gambar melalui senternya, melalui titik pusat enlargement-nya. Kita gambar udah garis sepanjang apapun secukupnya gitu ya. Sepanjangnya secukupnya, kita gambar ke masing-masing garis dulu. Terus baru dia tentuin tuh besarnya. Besarnya tadi adalah setengah ya, dengan arah yang berlawanan. Kita lihat yang titik ini dulu. Arahnya tadi ke sana, ke sebelah kanan sebanyak 3 kan, 1, 2, 3. Ke kanan sebanyak 3. Karena dia faktornya min setengah, berarti kita ke kiri sebanyak 3 dibagi 2, 1,5. Berarti ke kiri 1,5. Maka disinilah titik si, misal ini ada A ya, ini adalah titik si A, aksen, bayangannya A. Gitu. Lalu kita ke yang titik B-nya. Misal di sini ada titik B ya. B itu jarak ke titik pusatnya berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Nah, arahnya ke kanan. Berarti nanti kita akan arahin dia ke berlawanannya karena negatif ke kiri. Sebanyak apa? Setengahnya dari si benda. Kan dia 1, 2, 3. Berarti setengahnya adalah 1,5. 1,5. Nah, tadi garis ini adalah di sini ya. Berarti ini adalah titik B aksen. Udah direkam? Udah. Oke, music hapus dulu. Lalu kita ke C ya. Kita ke C. Nih, misalnya di sini ada garis C. C itu jaraknya berapa ke pusat? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti setengahnya kita bikin jadi apa namanya? 2 ya. 1, 2. Oke, berarti 2 di sini. Ini adalah si C aksen. Udah tinggal kita garisin. Tinggal kita garis dari A ke B ke C. Nah, maka ini adalah kita highlight dulu warna kuning. Ini adalah si enlargement-nya. Oke, jadi dia bentuknya mengecil dan agak berputar gitu. Seperti itu.